piye ora diomongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera teman-teman semuanya. Kebetulan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu, kalau saya bilang sih lurah paling keren di Ponorogo. Beliau ini adalah salah satu tokoh yang bagi saya menginspirasi sekali tentang banyak hal ya, terutama bagaimana beliau mengelola desanya. Oke, siapa beliau? Tidak lain adalah Mas Eko Mulyadi. Pripun bos, bros? Alhamdulillah sehat. Tambah ganteng bos. Oh amin amin amin. Karena setiap hari harus tampil ganteng katanya. Kan di kamera masalahnya. Jadi Mas Eko Mulyadi, matur sembah nuwun. Ya. Kami sama tim diperkenankan untuk hadir di tempat jenengan. Ini saya tadi masuk di apa ya? Ini ruangan kerjanya Mas Eko Mulyadi. Kantor kepala desa. Dahsyat loh. Jadi kepala desa loh tapi ini. Makanya kantor kepala desa maksudnya. Makanya gue maksudku apa ya? Aku masuk ke desa ini, wah ini kok beda ya. Ya memang mungkin ini ya, karena beliau ini adalah salah satu kepala desa yang bisa dibilang sangat muda dan segudang prestasi tentunya. Maka beliau sangat pandai dalam mengatur ruangan-ruangan tertentu untuk beliau bekerja ya. Dan bisa saya lihat tadi, saya lihat itu banyak sekali piagam-piagam yang dicantolnya dinding bos. Dan juga banyak sekali ini ornamen-ornamen wayang. Oke, Mas Eko. Siap. Ini mau tanya-tanya santai ini. Pripun sehat sekarang Mas? Alhamdulillah. Jadi kita berusaha selalu sehat lahir batin lah. Berusaha tapi. Meskipun kadang nggak sehat. Ya? Tapi berusaha sehat. Oke, Mas Eko. Ini saat ini Mas Eko menjabat sebagai pemimpin di desa ini udah berapa tahun Mas? Saya dilantik Juni 2013. 2013? Iya, 2013. Berarti sudah 12 tahun ya, hampir 12 tahun. Berarti ini periode kedua. Oke, periode kedua ya. Mas, sebagai pemimpin di desa ini ya Mas ya, Desa Karangpantian, kira-kira ada nggak Mas sesuatu hal yang menarik yang bisa diceritakan tentang desa ini Mas? Jadi kalau kita bicara menarik ini tergantung perspektif ya. Jadi menarik bagi kami tentu belum tentu menarik bagi orang lain. Tapi kami punya hal-hal yang memang bisa kami sampaikan kepada publik. Yang paling menarik tentu adalah historis. Desa kami itu dulu dikenal sebagai desa yang sangat miskin, desa tertinggal. Bahkan di tahun 2008 dikenal dengan sebutan kampung idiot. Itu karena meledak ya. Sebelum 2008 lebih parah ya, kita ini miskin. Bahkan di masa-masa kami SMA di tahun 2002 saja, kami ini kalau berkenalan di luar gitu ya, berkenalan dengan orang itu mau mengaku dari mana Desa Karangpantian itu malu kami. Karena orang udah perspektif di desa miskin, terpencil. Itulah ceritanya. Sehingga berbagai upaya kami lakukan. Begitu 2013 terpilih sebagai kepala desa, berbagai langkah kami lakukan untuk sedikit aja membuat kepercayaan publik bahwa Karangpantian bukan lagi desa yang seperti itu. Stereotipnya dirubah ya. Maka segala cara kami lakukan. Jadi pembangunan segala segmen kami lakukan, mulai bidang politiknya, ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, kebudayaan dan sebagainya kami lakukan, sehingga ya mungkin hari ini sudah berubahlah paradigma itu. Nah itu yang menarik dari sisi historis, dari sesuatu yang sangat terbelakang menjadi sesuatu yang mungkin lebih maju sedikit lah. Saya ngomong sedikit, saya tidak bisa ngomong banyak begitu. Bro, sedikit piye? Menurutku perubahannya signifikan. Iya, tentunya begini ya. Ini karena pastinya pemimpinnya, kalau orang bilang tidak kaleng-kaleng ya. Mas izin tadi dijelaskan bahwa jenengan dilantik tahun 2013. Kalau boleh tahu tuh umur berapa Mas? 31. Oh 31? 31 tahun ya. Wah berarti kalau dihitung dari sisi keumuran ya muda lah, muda banget, muda banget, apalagi memimpin suatu wilayah desa dengan kondisi yang tadi diceritakan bahwa banyak sekali hal-hal yang ya stereotipnya kurang baik tentang desa ini itu. Oke, Mas, Mas Eko Mulyadi sendiri
saat itu ya 2013 itu bertarung itu melawan berapa kandidat saat itu? Kebetulan waktu itu nggak ada kandidat ya, Oh, no. nggak ada kandidat. Jadi cuman saya, kemudian karena tidak ada yang daftar yang lain, akhirnya cuma sama adik aja, sehingga waktu itu hampir tidak ada pertarungan seperti itu. Berarti istilah orang Jawa ini bumbung kosong. Iya, ya betul begitu. Gini teman-teman ya, bagi yang tidak tahu kenapa kok tidak ada lawannya bumbung kosong, ya tentunya pasti tokoh ini punya power yang cukup besar nih, itu kan. Dan lawannya pun mikir-mikir, daripada ngelawan malah hancur-hancuran gitu. Oke, gini Mas Eko, gimana ceritanya jenengan bisa mau maju sebagai lurah? Ini kan pasti kan tidak, kalau orang Jawa bilangnya mak bedunduk atau tiba-tiba mau maju gitu kan, sebenarnya kan gitu. Terlepas dari tadi ceritanya bahwa desa ini tertinggal dan yang lainnya, pernahkah berpikir bahwa saat itu wes aku lah yang maju untuk jadi kepala desa, untuk menyelesaikan semuanya, atau gimana? Atau ada cerita yang menarik di belakang itu semua? Ya, kepala desa tidak pernah masuk dalam cita-cita. Ya, itu pasti. Itu hasilnya Ya, malah nggak. Jadi saya sekolah di SMK jurusan manajemen bisnis. Oke. Kemudian saya kuliah di S1, saya awal kuliah itu kan fakultas ekonomi. Cita-cita besar saya adalah bagaimana saya bisa menjadi manajer atau sebuah direktur perusahaan. Itu pasti. Oh iya. Nah, itu mimpi saya ke sana nih. Mimpi Iya, saya ke sana. iya, iya. Nah, singkat ceritanya saya kerja juga di swasta. Ya, pernah menjadi manajer program di salah satu usaha swasta di sana. Iya, iya, iya. Itu ceritanya begitu. Tiba-tiba di desa ini kan ada perhelatan menuju Pilkades, menuju pilihan kepala desa di tahun 2013. Begitu ada momen itu, saya juga nggak ngerti apa-apa ceritanya. Nah, ceritanya sebenarnya pada waktu itu rumor sudah ada beberapa nama yang mau maju. Sehingga singkat cerita, dan cerita ini sama saya ceritakan ketika saya diundang di salah satu stasiun televisi secara talk show gitu ya. Saya ceritakan juga kisah saya. Jadi pada suatu malam jam 10 malam saya lagi istirahat kan di ketok pintu saya oleh dua orang, namanya Mas Yanto Telo sama Mas Sugeng gitu ya. Tadi di ketok, Mas bangun. Ya, ada apa? Ikut aku. Lu kemana? Pokoknya ikut. Nah, biasanya waktu itu kan sering terjadi gesekan antar organisasi nih di zaman itu gitu ya. Iya, Biasanya iya, karena iya. saya pengurus Karang Taruna, kalau ada gitu biasanya saya ayo mendamaikan. Nah, saya ikut aja, saya nggak ngerti. Nah, tiba-tiba dibawa ke suatu tempat. Loh, kaget saya, di sana banyak motor gitu ya, di tempat tokoh masyarakat kan begitu. Saya kaget, udah masuk nih. Saya jabat tangan, ada sekitar 80 orang lah di situ. Lagi kumpul rapat mereka. Kemudian salah satu pemimpin rapat, yang waktu itu kalau nggak salah ketua BPD-nya, namanya Pak Sayan itu pemimpin rapat, dia bicara, Mas Eko, ini tadi rapat sejak sore, intinya ini mau proses pilkades dan Mas Eko diharap maju sebagai calon kepala desa. Langsung gitu. Nah, saya kaget, loh Pak, saya ini kan nggak ngerti nih ceritanya gimana. Dan saya nggak siap. Nah, apa alasannya nggak siap? Saya ngomong, ada beberapa alasan. Satu, saya belum punya kemampuan. Usia saya terlalu muda waktu itu. Iya, 30. Kemudian ya yang kedua, finansial. Karena kan namanya kepala desa waktu itu pendaftaran berbayar loh Mas, bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kan pilkada ditanggung dengan APBD. Dan APBD dulu waktu itu masih ada membayar untuk pendaftarannya dan sebagainya. Yang ketiga, saya harus butuh restu orang tua juga. Karena Bapak Ibu kelihatannya nggak suka banget kalau anak-anaknya di politik. Gitu. Ya udah gini, akhirnya udah gini. Kalau masalah nggak bisa bersama-sama, gitu. Itu ucapan mereka. Nanti belajar. Yang kedua, kalau nggak ada untuk iuran pendaftaran, ini semua siap iuran. Wah, gitu. Jadi satu masyarakat yang ngomongnya enggak, yang itu yang hadir itu. Ngomong. Yang ketiga, ya sudah. Kalau memang butuh restu, akhirnya malam itu ditunjuk nih tim. Ada sekitar 23 orang. Malam itu juga datang ke rumah Bapak Ibu. Jadi setengah 12 malam ditutup rapat, langsung saya digiring ke rumah Bapak Ibu itu setengah 12 malam. Nah, diiringi setengah 23 dengan ketua regunya waktu itu Pak Sugeng namanya juga. Tapi bukan Sugeng yang notokin pintu, beda lagi nih. Ini Pak Sugeng. Nah, ke sana. Bapak kan kaget nih jam setengah 12 diodokin pintu. Ada apa? Keluarlah Bapak. Ngomong mereka, Pak, ini begini hasil rapat, Mas Eko diminta untuk daftar sebagai kepala desa. Bapak jangan dulu, kan gitu Bapak. Dipikir-pikir dulu lah, jangan begitu, jangan tergesa-gesa. Barangkali masih ada yang lain yang lebih pantas. Ya sudah, buyar kan mereka. Ya, buyar. Saya di pressure akhirnya setiap hari teman-teman, terutama anak muda nih. Terus-terusan ya. Ayo, harus gitu mas. Saya bingung Mas, waktu itu stres banget. Saya udah kerja di salah satu perusahaan swasta. Menurut saya lumayan lah saya waktu itu. Bisa beli mobil di zaman itu loh. Di zaman anak muda saya bisa beli mobil, jadi saya udah punya pekerjaan yang sampai saya bisa beli mobil di zaman itu. Gitu. Artinya enak lah anak muda ya bisa beli mobil, meskipun sudah punya keluarga lah. Terus akhirnya
dorongan-dorongan ini, bahkan dari anak-anak muda gini, Mas, sampai nggak gelem bantu anak-anak muda sebagai keluarga saya, ojo jaluk tung cah nom, ada gitu juga nggak tahu saya. Pusing saya konsul Mas ke beberapa konsultan nih, bos saya konsultan nih, bos, wah maju kamu maju, konsul ke sesepuh, jangan terlalu muda, gitu. Jadi kontradiktif, waktu itu pro dan kontra macam-macam. Singkat cerita, suatu sore akhirnya Bapak manggil saya dan beberapa tokoh diizinkan maju sebagai kepala desa. Sudah daftar, kebetulan daftar saya terakhir di hari yang paling akhir pendaftaran dan tidak ada yang daftar, ya sudah maju sebagai calon tunggal. Karena tunggal dipasang sama adik didaftarkan juga. Begitu ceritanya. Oke, kronologisnya seperti itu ya. Menarik ya, maksudnya Mas Eko ini bisa dibilang kewahyuan ya Mas ya? Alhamdulillah, pasti semua jabatan kewahyu itu ya. Kewahyuan ya. Oke, jadi oke Mas, saya juga masih penasaran sih Mas. Sebenarnya masa kecilnya Mas Eko itu seperti apa sih? Kok sampai masyarakat itu segitu cintanya gitu loh, memilih Mas Eko untuk akhirnya memimpin desa ini. Pasti kan mereka nggak mungkin dong tidak melihat proses perkembangannya Mas Eko sendiri gitu. Sebenarnya kalau yang pantas bercerita masa kecil saya seperti apa dan pengabdian harus orang lain dong, bukan saya. Oke. Ya, itu relevan ya. Nanti kalau saya ngomong ya kan ini memuji diri saya sendiri. Tapi kalau bicara kisah nih, storytelling berkisah. Masa kecil saya normal, saya hidup dari Bapak Ibu petani dan juga SD mana? SD Karangpatian, ujung barat. SD 1 di bawah gunung sana. SD 4 Karangpatian. Nah, itu ya. Saya hidup di lingkungan yang memang miskin. Ya. Bahkan namanya Kampung Idiot ya di tempat saya lahir itu. Banyak sekali orang idiot. Depan rumah, barat rumah, timur rumah. Itu semua ada orang-orang disabilitas waktu itu. Nah, itu waktu SD dan sebagainya. Kemudian saya beranjak muda saya aktif di organisasi Karang Taruna. Sebentar. SMP-nya di mana dulu? SMP 2 Balong. Oh, Balong SMP sini. Negeri 2 Balong. Ini teman-teman ya, teman-teman SD mana tadi? SDN 4 Karangpatian. SDN 4 Karangpatian, SMP Negeri 2 Balong. Negeri 2 Balong. SMKN 1 Ponorogo. Nah, iki SMA-nya SMKN 1 Ponorogo. SMKN 1 Ponorogo itu Semaya Negeri. Jenderal Sudirman. Waduh, ini udah karo kameramen nih. SMKN 1 di kita. Jadi bagi teman-teman yang alumni sana ya, ini ceritanya dahsyat nih. Oke, monggo terus nih. Nah, terus saya aktif di Karang Taruna, Mas. Oh, oke. Mulai kelas 2 SMA, saya mulai terbuka pola pikir saya. Saya merasa kasihan betul terhadap kondisi masyarakat desa saya, terutama orang disabilitas dan orang miskin yang memang saya tak bayangkan di tahun 2002, jangan ngomong sekarang ya. Desa tidak ada dana desa, tidak ada bantuan sosial, tidak ada. Ini belum ada kan waktu itu. Komunikasi juga terbatas. Luar biasa. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mulai bergerak. Saya mulai mencari bantuan-bantuan dari luar. Salah satu dari sekolah. Itu berarti pas waktu SMA kelas 2. SMA kelas 2. Nah, saya nyari-nyari bantuan sekolah. Di SMKN 1 saya aktif di Pramuka, saya aktif di Palang Merah Remaja, saya aktif di organisasi Islam di OSIS. Nah, inilah pintu saya untuk membuka donasi. Jadi teman-teman biasanya, ayo PMR kita galang nih, pakai layak pakai. Ayo teman-teman Pramuka, teman-teman OSIS, kita adakan baksos. Ini saya bawa ke sini semua. Izin. Tapi saat itu belum kepikiran bahwa akan jadi lurah ya? Loh, nggak ada kepikiran tahun segitu. Nggak ada kepikiran tuh. Nah, itu saya lakukan ya. Saya lakukan. Terus kemudian di organisasi Islam, ayo zakat. Ada zakat, saya bawa ke sana. Saya komunikasi sama teman-teman yang mampu. Kalau di tempatmu ada bantuan apa, sembako, ada beras sisa, zakat, ayo dibawa ke kami. Itu saya lakukan. Saya lakukan semua, saya bawa pulang nih. Akhirnya saya mulailah membina, mengurusi mereka, nyarikan bantuan. Itu mulai sama kelas 2. Oke. Nah, singkat cerita, saya kemudian masuk kuliah nih. Nah, setelah lulus SMA, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, saya aktif lagi di organisasi. Mulai di HMJ, kemudian masuk jadi sebagai ketua BEM Fakultas Ekonomi, terakhir menjadi presiden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, ketika di kampus, saya gunakan jaringan ini. Setiap anak-anak BEM Ekonomi bikin kegiatan bakti sosial, pasti di Karangpatian. Bisa ditanya tuh teman-teman saya, pasti di Karangpatian nih. Akhirnya membantu mereka, masa kita bantu dengan baksos-baksos itu. Bahkan 2007-2008, ketika saya menjadi PJ Presma, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, mahasiswa baru, ada sekitar 560 mahasiswa, saya ajak demo besar-besaran kepada Pemkab Ponorogo dengan tema apa? Kemiskinan di Karangpatian. Nah, jadi orang-orang idiot ini kan tidak ada yang mikirkan waktu itu. Kami demonstrasi besar-besaran. Orator saya kalau sampean kenal namanya Hendras. Mas Hendras tuh yang jadi wartawan salah satu media TV. Itu orator saya tuh. Nah, dia orator.
Itu kita berdemonstrasi untuk memperjuangkan bagaimana orang-orang disabilitas ini mendapatkan haknya. Kami demo di DPRD sama di Pemkab. Nah, tahun 2000. Kalau nggak salah 26-27 lah. 27. Bupati masih apa itu? Pak almarhum Pak Muhadi. Pak Muhadi. Oh iya. Yang menarik di dalam demonstrasi itu ada satu kata-kata yang salah yang tertulis dalam satu banner besar. Salah gitu nulis. Ya, ada yang nulis secara hukum salah gitu ya. Karena ada yang nulis, mohon maaf dia menulis nama bupati itu namanya, bukan bupatinya, ditulis Pak M Ibu Ten gitu ya. Waduh, bahaya ini Pak. Masuk di salah satu media. Akhirnya kami disomasi Pak. Oleh Pemkab. Karena kami melanggar tulisannya kan harusnya menyebut jabatan bukan personalisasi. Bukan personal. Akhirnya kami pernah sedikit bermasalah, kami dilayangkan surat sampai segitunya lah. Tapi akhirnya kami damai lah dengan Pak Bupati, damai dan sebagainya. Nah itu singkat ceritanya, sampai sebegitu kami melakukan perjuangan itu. Kemudian 2008 si Mas Hendra, teman saya, menjadi jurnalis di salah satu TV. Dia datang kembali ke desa ini. Waktu itu masih ada nggak orang-orang seperti itu? Oh masih. Bagaimana kalau kita beritakan agar dikenal oleh pusat, kemudian ada solusi penanganan. Akhirnya Mas Hendra datang, saya ketemukan dengan Pak Kepala Desa yang menjabat waktu itu. Awalnya Pak Kepala Desa, Pak Lurah ya tidak berani lah mengekspos itu. Cuman saya kasih tahu ini Pak, kalau nggak begini siapa yang mau bantu. Akhirnya Pak Kades waktu itu, Pak Dewa Cahyono mengokekan. Jadilah berita. Meledak secara nasional. Sehingga semua orang datang. Saya Pak yang dimarahi karena Pak Kades pasti tentu dapat tekanan lah. Pastilah karena itu menunjukkan negatifnya Ponorogo waktu itu. Pak Lurah hanya marahi saya. Ini gara-gara kamu. Kan begitu. Nah, masyarakat juga begitu, Mas. Awalnya menyalahkan saya semua. Gara-gara kamu beritakan muncul berita ini, kita menjadi semakin sudah desa kita miskin semakin terpuruk lah. Cuman saya ngomong, ya kita lihat nanti. Karena kalau ini tidak begini, tidak ada yang perhatikan kan. Bayangkan, disabilitas ratusan orang waktu itu. Dalam keadaan disabilitas intelektual, miskin, gak ada yang ngurus. Akhirnya bener, begitu sudah berita meledak, pusat perhatian lah. Pak Gubernur kesini dan sebagainya. Sehingga mulai ada perhatian kepada mereka. Nah, singkat ceritanya begitu. Sehingga kalau ditanya apakah saya nangani masyarakat hanya kepala desa, enggak. Sejak SMA kelas 2. Dan itu bisa dikonfirmasi ke teman-teman saya. Jadi ini kan akhirnya nyambung ya. Jadi kenapa masyarakat desa Karampatian itu sangat cinta sama Mas Eko? Ya jelas dari mulai beliau waktu SMP, SMA, bahkan kuliah pun beliau terus berusaha untuk bagaimana ya intinya membenahi kondisi yang ada di desa Karampatian itu sendiri gitu. Jadi ternyata nggak segampang yang banyak teman-teman bayangkan gitu loh, bahwa perjuangan itu melalui fase yang cukup panjang dan pastinya perjuangan yang positif ya hasilnya akan positif. Ya tadi sudah diceritakan oleh Mas Eko, akhirnya masyarakat ya bersepakat untuk mengusung beliau menjadi pemimpin di desa ini. Ini inspiratif banget ya teman-teman semuanya. Oke, Mas Eko, menjadi lurah ini kan pasti ada apa ya, enak dan tidak enaknya. Wis pokoknya bebas, enak dan tidak enak itu boleh yang lucu, boleh yang itu mengerikan atau membuat dirimu rasa turu belum dino gitu. Kira-kira apa Mas? Anu saya, iki sing ora enake sih. Jadi gini, tidak enaknya dulu. Pasti ada. Namanya kepala desa itu yang paling tidak enak adalah hampir sesuatu itu banyak tidak benar. Jadi apapun yang dilakukan benar itu selalu dicari yang tidak benarnya, kan begitu. Kemudian juga bicara komplain, semua apa tumpuan pemerintahan dan kegiatan di desa masyarakat ini, ketika ada komplain pada kami ke semua. Yang dikomplain adalah kepala desanya. Kepala desanya. Contoh sederhana, ketika ada bantuan sosial, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Yang tidak dapat pasti komplainnya kepada kepala desa. Nah, jadi memang kayak gitu. Kalau yang di luar itu saya kira sih bagian dari risiko sebuah jabatan memang begitu. Karena kebanyakan pemimpin itu selalu dilihat hampir seolah pemimpin kan tidak ada benarnya. Karena yang dilihat pasti yang tidak benarnya aja. Gitu. Dan itu adalah bagian dari sebuah risiko yang harus kami hadapi. Itu sehingga enaknya gue ya? Iya, gitu aja. Kalau yang banyak nggak enak saja. Tapi akan banyak orang yang tidak berani menjadi kepala desa. Kasian kalau nggak ada yang mau jadi kepala desa. Selanjutnya enaknya dong. Oh, enaknya kita punya teman banyak. Itu ya yang pasti. Jadi kita teman banyak, pola pikir kita berkembang. Semakin banyak masalah, artinya kan membuat kita semakin dapat ilmu. Bagaimana menangani problem A, problem B. Yang kedua juga networking. Dengan kepala desa, akhirnya teman-teman saya minimal 281 kepala desa Ponorogo. Jadi potensi yang bagus untuk kita membangun networking di sana. Oke, gitu ya. Jadi
Jadi sebenarnya enak dan enak itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita menyikapinya, ya. Oke, tidak enak pun selama itu kita berpikiran positif, maka pastinya ada hal yang insight yang baru ya. Iya, gitu. Kan itu memperkaya kita untuk bisa memahami banyak hal. Oke, Mas, berbicara tentang desa ya, biasanya ini kan pasti orang bertanya, kenapa sih desa ini dinamakan Karangpatian? Itu sebenarnya ada sejarahnya nggak, Mas? Jadi gini, kalau kita bicara sejarah budaya, Ya. kami tidak belum berani berbicara secara detail, karena kami hari ini lagi benar-benar merunut sejarah berdirinya desa ini dengan benar. Karena masih banyak sumber yang berbeda-beda cerita. Oke. Ya, tapi yang jelas kalau kita bicara bukti peradaban, di Karangpatian ditandai dengan salah satu situs purbakala, yaitu yang Sendang Beji itu, Patetan dan Panjang Beji, yang menurut Trowulan itu ada sebuah tempat pemandian yang dibangun pada era kerajaan Majapahit. Nah, berarti kalau kita bicara peradaban, minimal kita bicara bahwa sejak Majapahit di sini sudah ada peradaban. Ya, kan begitu. Terus dibuktikan dengan beberapa bentuk-bentuk peninggalan, arca dan sebagainya yang menurut para peneliti itu juga ada di zaman era Kediri Majapahit. Begitu aja. Jadi kalau secara singkatnya kami belum berani cerita daripada nanti salah gitu ya. Karena ini kan rawan, karena bicara tentang budaya harus kita gandengkan dengan peninggalan situs yang banyak. Kebetulan banyak sekali peninggalan situs di sini. Oh, ada di sini ada. Banyak ada sekali. Berapa, Mas? Di sini ada situs purbakala Sendang Beji, yang Trowulan sudah lakukan penelitian dan ekskavasi. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya menghadap kepala BPJP langsung ke kantor BPJP untuk memperjelas ini di era siapa, dan mereka memberikan beberapa data menyebut bahwa dari model dan semuanya ini tentu di era Majapahit. Begitu. Kemudian di barat sana ada juga semacam arca yang berupa lumbung. Nah, itu juga diperkirakan di Majapahit. Ada lagi di barat sana juga ada prasasti, nggak ada tanggalnya ya. Juga ada arca. Itu yang modelnya kayak persembahan gitu lah, tempat pemujaan arca, itu juga diperkirakan di arah itu. Ya, yang lebih tua di sana ada sebuah tempat pertapaan gitu, namanya Selotundo, batu-batu bertingkat. Itu juga lama banget. Cuman kami belum menentukan, kan tidak ada tahunnya ya. Dari itu berarti bisa jadi kami memang sejak adanya Majapahit atau bahkan mungkin sebelum Majapahit sudah ada peradaban di sini. Tetapi mohon izin, Mas, tetap saya mau bertanya ini, kenapa ini dinamakan Karangpatian? Jadi Karangpatian ini kebicaranya kan soal kerajaan nih. Memang menurut cerita di sini ini ada salah satu bangsawan dari Surakarta yang disebut Mbah Pangeran. Orang nyebutnya Mbah Patih. Ini ada nyata dan makamnya di selatannya balai desa. Jadi mungkin karena adanya itu dibuktikan dengan di sana Mbah Patih, mungkin orang nyebutnya Patihan, Karangpatihan gitu mungkin. Dari Mbah Patih menjadi Patihan. Jadi itu katanya dari Keraton Surakarta. Cuman kami kan belum menemukan bukti konkret detailnya. Ini kan bahasa lisan nih, cerita dari mbah-mbah saya dulu. Dari tutur ya. Tutur gitu. Jadi Karangpatian itu dari kata mungkin kemungkinan sementara Mbah Patih itu. Tapi ini juga masih dikaji lagi. Wah, ini menarik ya. Jadi Mas Lurah satu ini selalu berhati-hati dalam menjelaskan sebuah sejarah gitu. Tapi ini proses ya, Mas ya? Proses, betul. Kami garap betul nih. Nanti dibantu Mas Wisnu juga gitu, Mas. Oke, Mas. Mas Eko, untuk saat ini berapa putranya? 3. Putra 3. Oh, 3. Laki-laki, perempuan? Cewek, cowok. Umur? Kalau yang pertama kebetulan sudah meninggal, usia 16 tahun sakit. Kemudian yang kedua kelas 5 SD. Yang nomor 3 TK. Oh, TK ya. Oh, siap. Oke. Istri masih 1? Pertanyaan yang selalu ditanyakan banyak orang dan biar dijawab banyak orang. Oke. Selanjutnya gini, Mas Eko, Mas Eko tadi kan saya melihat ini ya, masuk ke desa ini banyak sekali ornamen tentang budaya, terutama wayang. Mas Eko suka dengan filosofi wayang itu sendiri. Jadi memang kami membangun ini kan, pembangunan ini kan harus menyeluruh, Mas Wisnu ya. Jadi pembangunan tidak hanya bicara infrastruktur artinya ya, bicara bidang ekonominya, sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan. Kami bangun semua. Salah satunya adalah budaya. Karena saya yakin kalau budaya ini kami dengung-dengungkan, budaya menjadi salah satu dasar pembangunan, maka yang dimaksud pembangunan manusia seutuhnya di desa ini bisa berjalan dengan baik. Maka dengan itu sebisa mungkin budaya kami kampanyekan, budaya kami lestarikan dalam bentuk macam-macam. Salah satunya adalah visualisasi. Nah, begitu. Nah, kenapa mau tanya wayang nih? Kenapa desa ini banyak sekali wayang? Wayang ini kan salah satu
seni budaya gitu ya, yang diwariskan oleh para leluhur kita, mulai dari Wali Songo dan sebagainya, yang sangat akrab di masyarakat kita, sehingga bagi saya lebih mudah itu. Maka kenapa di pintu depan ada pintu kantor desa, depan aja sudah gambarnya Anoman sama Kresna, kan begitu. Di sini di tempat rapat ada Punokawan dan Pandawa Lima. Nah, ini adalah salah satu bentuk kami bercerita menawarkan, ini loh orang itu harus kayak ini. Ada yang jadi Arjuna, ada yang kayak apa namanya Puntadewa, ada yang kayak apa. Kemudian di luar itu ini loh ada yang kayak Semar, ada yang kayak Petro, kayak Gareng. Ini adalah wujud dari karakter masyarakat yang beraneka ragam. Maksudnya di situ ya? Gitu-gitu. Sehingga kita gambar-gambarkan di situ. Ternyata banyak sekali ya harapan-harapan Mas Eko terkait dengan visual-visual kebudayaan yang beliau ciptakan di kantor desa ini. Nah, ini yang menarik, Mas. Dari tadi tuh aku tuh jujur aja iki kok anak keris itu kan, terus ada apa tongkat komando, terus ini kalau nggak salah nih ya Mas, mode ya, mungkin bisa jelasin Mas, modenya dulu nih. Menarik, kita menarik ini. Menarik gimana ini? Mas, kita kan bangun berdasarkan budaya lokal, gitu. Pertahankan. Simbol itu harus ada. Kami kan pimpinan desa. Kalau saya bicara budaya, harus ada simbol dong. Satu ini mode. Ini kan mode Ponorogan. Nah, kita ini orang Ponorogo, maka salah satu senjata yang paling populer kan namanya mode. Nah, sebagai bukti bahwa kita ini Ponorogo, mencintai Ponorogo, menghargai budaya Ponorogo, saya visualkan nih, selain reog kan gitu, di kantor desa ada yang namanya mode. Kalau tongkat komando kan sebuah simbolis komando aja ya. Nah, ini mode. Jadi, nah kalau ini ada keris jelas, karena kita orang Jawa, ya itu pasti ada keris yang di sini. Itu sebagai bentuk bahwa kita ini orang Jawa loh. Jadi kalau kita tampil di foto orang Sumatera ngeliat, oh berarti itu orang Jawa. Tanpa harus bertanya kan ini Jawa. Ya. Ada gitu, ini Ponoraganya ada di mode. Kalau gambar kan ada presiden nih, ada presiden semua di belakang. Ini sebagai bentuk visualisasi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat. Iya. Gitu. Tapi pasti juga ada yang bertanya-tanya ini. Ini sebenarnya cuma keris-kerisan, mode-modean, apa juga tongkat komando yang sebenarnya ada hal-hal secara esoterisnya atau tidak? Itu tergantung kepercayaan masing-masing. Itu tergantung masing-masing. Kan? Ya kalau kami berharap bahwa tentu tidak sekedar benda ya, pada benda yang memiliki nilai-nilai estetika punya, nilai spiritualis juga ada, pada begitu harapan kami. Tapi kan itu tergantung kepercayaan orang kan begitu. Ini menarik nih, saya jujur aja dari 3 benda ini kok sangat apa ya, secara energinya itu tertarik untuk lebih mengulas tentang mode Mas. Boleh saya pegang? Oh boleh. Tapi saya nggak punya ilmu tentang mode loh ya. Kalau mode jangan tanya ke saya nih, ke teman-teman mode deh. Iya kebetulan ini ya, memang hari ini teman-teman Ponorogo ya, itu lagi riset tentang mode tentang Ponorogo ya. Jadi luar biasa ini. Kalau nggak salah kata teman-teman ya, ini juga nanti kalau ada yang tahu informasinya, mode ini salah satu senjata yang dimiliki oleh, mungkin saat itu kita sebut warok ya Mas ya. Warok itu dan pamong Mas. Dan pamong ya. Kalau yang ada ininya, ini pamong. Ini mesti pamong ya. Kalau warok nggak ada gitunya. Itu katanya ya. Teman-teman literasinya begitu. Wah, keren nih. Oh ya, aku kemarin kebetulan baru aja dari Eropa Mas, dari Paris, terus aku mampir di Belanda, aku mampir di salah satu museum, namanya Brunbeek. Jadi itu salah satu museum yang ada di Belanda yang menjelaskan secara detail tentang sejarah KNIL. Jadi KNIL berarti kan itu semua kegiatan KNIL yang ada di Indonesia, Mas. Saya menjumpai ini juga, di sana juga. Persis seperti ini juga. Oh ya Mas, berbicara tentang museum nih, kira-kira desa Karangpatian punya museum enggak ya? Jadi kita lagi konsep, bahkan sudah mulai membangun salah satu titik. Kita akan bangun namanya museum desa. Jadi museum desa sudah kita siapkan. Ini kecil, sudah ada satu bangunan kecil, tapi belum jadi ya. Ini sebagai awal aja. Kalau master plan, blueprint sudah kami siapkan. Tinggal menunggu rezeki, kapan ada anggaran dan kita launching. Tapi intinya niat sudah kami lakukan, pembangunan stand awal sudah kami lakukan. Jadi itu museum desa nanti. Karena
ini ya sekali lagi Mas, pengalaman saya kemarin main ke beberapa tempat itu, ternyata kelemahan kita itu adalah informasi terkait sejarah-sejarah. Betul gitu. sekali. Ya. Dan ini saya izin ngasih masukan ya Mas. Kalau kami kemarin waktu di Brownback itu di Belanda itu, mereka tidak malu loh menjelaskan tentang historis apa yang mereka lakukan gitu. Jadi ketika mereka ada kesalahan di Indonesia pun mereka jelaskan. Ya. Nah harapan ke depan kalau bisa ya museum yang ada di Karampatian yaitu menjelaskan banyak hal tentang bagaimana desa ini didirikan atau perkembangannya sih. Saya pikir itu menarik karena ini kan bagian dari literasi yang harus diketahui oleh anak-anak cucu kita di kemudian hari ini. Oke. Konsep museum desa nanti saya tidak akan lebih general, jadi tidak spesifik Karangpatean. Sehingga kami saya berharap di Museum Desa Karangpatean menjadi salah satu tempat bercerita tentang desa-desa di Ponorogo dan sekitarnya. Itu harap mimpi kami ke sana. Mimpi saya ke sana dan itu sudah kami mulai pembangunannya. Mas izin, kebetulan tadi sempat disinggung juga tentang Reok Ponorogo ya. Selain Reok jenengan juga concern dengan budaya yang lainnya, Mas. Reok ini kan sudah diakui oleh UNESCO kan 2024. Terus kemarin kebetulan juga saya sempat berkomunikasi dengan Presiden UNESCO di markas besar di Paris, Mas. Ternyata Reok ini baru mendapatkan kategori Save Urgent Guarding List yang kita itu diberi waktu cuma 3 tahun, 2027. Itu kalau kita tidak bisa istilahnya membenahinya atau mengajukan dossier yang baru, naik level menjadi representatif list, maka bisa jadi itu dicabut loh Mas. Nah ini sebenarnya diperlukan peran yang sangat penting oleh semua stakeholder nih. Nah berbicara tentang hal itu Mas, apa sih yang sudah Mas Eko lakukan di Karampatian terkait dengan pelestarian itu sendiri Mas? Jadi Reok kami support di desa. Jadi kami punya 3 grup Reok. Ada grup 3 Reok di sini? 3 grup Reok ya, yang ada di desa Karangpatean yang kita bina. Dan memang serius kami bina. Jadi tempat latihannya ada, kemudian juga latihan gitu ya. Jadi memang kita berharap kita juga mensupport Pemkab Ponorogo terkait dengan itu. Dan saya yakin kalau kita berbicara Reok ini bagaimana bisa menggema, maka partisipasi desa-desa di Ponorogo digerakkan semua nih. Kita harus aktif berpartisipasi di sana. Jadi kalau dulu pernah ada event Reok serentak setiap tanggal 11 waktu itu kan salah satu pernah ada kan, desa-desa dilibatkan betul. Sehingga nanti kita siap berkolaborasi dengan desa-desa lain untuk bagaimana agar 2027 Reok mendapat apa nanti 2027? Naik level menjadi kategori representatif list. Representatif list itu. Jadi kita siap dan kita support dan kita juga pasti siap menganggarkan untuk itu. Berarti jalan ya Mas ya? Jalan siap. Jalan Mas. Mas selanjutnya barusan Ponorogo mendapatkan pengakuan juga dari UNESCO sebagai kota kreatif dunia. Betul sekali. Dan ini nggak asal-asal loh. Jadi kita itu terkoneksi dengan 400 kota kreatif seluruh dunia Mas. Nah ini saya pernah mendengar nih jenengan berhasil dalam membawa desa ini dengan salah satu produk batik yang cukup fenomenal. Bisa diceritakan itu batik apa sih Mas? Ya, jadi kita berbicara tentang kota kreatif. Ponorogo menjadi kota kreatif di bidang seni sama Ekraf. Nah, Karangpatean siap berkontribusi. Kami punya produk, salah satunya unggulan kami adalah batik ciprat, kayak model yang kayak pakai seperti ini ya. Namanya batik ciprat Karangpatean. Yang mana kita bicara Ekraf, batik ciprat Karangpatean kan bisa masuk kategori itu. Bahkan ini bisa menjadi produk yang khusus. Karena apa? Batik ciprat desa Karangpatean spesialis dikerjakan oleh para disabilitas. Ya, ini adalah bentuk inklusi. Karena kita memberi peran kepada warga disabilitas untuk melahirkan karya, jadilah batik ciprat. Nah, batik ciprat siap berkontribusi untuk mensupport kota kreatif. Nah, bahkan batik ciprat ini kami sudah bekerja sama dengan Coventry University Inggris. Ya, jadi dengan Coventry University Inggris itu sudah pernah datang ke kami. Bahkan batik ciprat difasilitasi teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo sudah dipresentasikan, dikenalkan di Liverpool. Nah, artinya ada sustep. Mohon maaf, mungkin kami terlalu jauh melangkah meskipun desa bisa sampai ke sana. Harus dong. Nah, gitu ya. Jadi mohon izin, jadi bukan kok bagaimana, tapi upaya kami artinya bahwa ternyata produk desa pun itu bisa sampai go internasional, dikenal di sana. Meskipun pemasaran belum sampai sana, tapi minimal terpajang di sana kan
begitu dikenal di sana, sehingga ini kita akan support itu. Dan saya yakin kalau desa-desa semua dilibatkan, karena saya yakin desa-desa di Ponorogo semuanya banyak ekraf, punya potensi, banyak potensi semua. Apa yang menjadi mimpi kita, dan karena sudah ditetapkan sebagai kota kreatif untuk menjaga prestasi itu bisa nanti harus dijalankan semua. Dan yang menarik ini tadi poin bahwa Mas Eko memberdayakan masyarakat yang secara mental keterbelakangan tadi Apakah mungkin itu juga salah satu ide munculnya batik ciprat ya? Karena orang kan nggak tahu sebenarnya batik ciprat ini seperti apa sih gitu. Karena orang mungkin taunya batik itu kan harus dilukis atau apa. Di sisi lain, tadi Mas Eko menjelaskan bahwa yang memproduksi itu kan masyarakat yang kebetulan berkebutuhan khusus. Iya, khusus. Seperti apa secara detail batik ciprat itu sebenarnya? Batik ciprat itu kan sederhana ya, batik yang dicipratkan. Jadi diciprat. Makanya abstrak. I see. Kenapa dicipratkan? Karena warga disabilitas intelektual bisa nyiprat. Itu yang paling simpel ya. Simpel ya. Tapi setara dengan batik tulis, karena bukan cap, bukan printing. Jadi maka secara harga berbeda, Bos. Kalau batik sablon beda, cap kan tinggal ngecap, printing apalagi pabrikan. Ya cat diciprat-cipratkan. Jadi kalau batik tulis dituliskan, kalau ciprat-cipratkan, prosesnya sama, bahannya sama. Cuma bahannya dicipratkan sehingga setara. Maka harga memang lebih berbeda ya di pasar seperti itu. Saya tambahkan, ini penting ini. Agar diketahui semua. Hari ini Kementerian Sosial jadi sudah support sekali. Bahkan menurut informasi yang saya dengar, Pak Menteri sudah mewajibkan seluruh karyawan, seluruh pegawai yang terconnecting dengan Kementerian Sosial batiknya menggunakan batik ciprat. Itu sehingga teman-teman pengrajin batik ciprat kan tidak hanya di sekarang Banten nih, ada beberapa daerah ini alhamdulillah tertolong dengan itu. Sekarang permintaan kami juga luar biasa. Karena apa? Ya ini upaya kami bersama agar mengenalkan produk. Artinya gini, ini menjadi pemahaman bersama bahwa ketika kita mengenalkan produk UMKM masyarakat, tidak boleh setengah-setengah, harus totalitas. Kita latih mereka dan kita siapkan pasar. Kalau kita hanya melatih tanpa pasar repot. Maka kami beri inspirasi nih, kami pemerintah desa melatih orang disabilitas, melatih masyarakat membuat produk, pemerintah siapkan pasarnya, dan itu kami buktikan, kami siapkan pasar. Sehingga warga disabilitas yang produksi kami yang jualkan gitu loh. Jadi kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama nanti, maka produk-produk UMKM yang ada di desa-desa aman, Pak. Karena pemerintah menyiapkan pasarnya. Dan beberapa BUMN itu sudah kontrak dengan kami juga untuk seragam batiknya itu. Setiap tahun ngambil sekian ratus piece gitu dengan kami. Nanti upaya kami untuk memasarkan produk seperti itu. Ini bicara batik. Dahsyat, Bos. Dahsyat. Oke. Ini keren loh, Nek. Umpama ini bisa di copy paste di 307 kelurahan ya, Mas ya. Pola-pola ini kan. Pikiran dewe lah bicaranya copy paste. Menarik loh, Bro. Maksudnya dari keterbatasan tetapi menjadi ide kreatif untuk bagaimana menaikkan level dari sumber daya manusia yang ada di desa ini. Ini penting ya. Jadi ternyata 1001 cara ya, Mas. Selama kita punya niatan, apapun itu pasti ada jalannya. Ya seperti tadi itu bahwa masyarakat Mas Eko mempunyai keterbelakangan dan akhirnya tercipta batik ciprat yang mungkin bagi orang sekarang jadi sederhana, tapi bukan sederhana itu ya. Tapi bagaimana sustainable ya, Mas ya. Jadi ini ternyata Mas Eko bisa membawa narasi itu sampai tadi ke Inggris dan ini ke Liverpool ya, Mas ya. Iya, Liverpool, Inggris. Malaysia juga ke sini juga. Malaysia juga ya? Sudah, Malaysia juga sudah. Nah, ini insya Allah ya, nanti siapapun yang mendengarin menarik ini. Nanti kami akan mencoba untuk bikin footage-nya ya, beberapa produknya seperti apa, nanti bisa dilihat secara langsung. Bisa langsung. Selanjutnya Mas Eko, ini saya pikir banyak sekali lah yang kita ketahui ya, tetapi tentunya pasti teman-teman saya ini melihat diskusi kita ini, sharing kita ini, harapannya juga termotivasi ya. Bagaimana sih Mas Eko untuk memberikan masukan pada teman-teman di luar sana bahwa mereka juga harus ikut andil dalam pemajuan desa itulah. Soporo enak yang pengen jadi lurah. Karena saya melihat Mas Eko ini sebagai pemuda, bagi saya masih muda sekali dan ternyata cukup berhasil dalam membawa desanya menjadi desa yang tertinggal, sekarang menjadi bisa dibilang percontohan menurut saya ya, dan banyak program-program yang berjalan bahkan sampai tembus ke internasional, Mas.
mohon masukan Mas kepada anak-anak muda ini, apa sih yang harus mereka kerjakan untuk desanya, atau kalau bisa ya jangan takut untuk menjadi pemimpin di desa mereka masing-masing ya. Monggo Mas. Jadi gini, desa adalah ruang pengabdian tanpa batas ya. Desa adalah ruang belajar tanpa batas. Nah, maka kita berharap bagaimana ruang pengabdian dan ruang belajar ini benar-benar diisi oleh anak-anak muda yang berpotensi di sana. Potensi tidak harus mereka pintar. Potensinya kita bisa gali bersama secara bersama-sama. Tapi hari ini banyak sekali anak-anak desa yang pilih keluar. Nah, sehingga kalau desa ini semua anak mudanya berpikirnya di luar, maka siapa memberikan desa? Maka saya mengajak teman-teman, Pak anak-anak muda, ayo mengabdi di desa dengan banyak cara. Bisa jadi perangkat desa, bisa jadi kepala desa, badan usaha milik desa, bisa jadi koperasi desa merah putih. Nah, ini kita berharap semua, ayo kalau anak-anak muda yang punya kemampuan gotong royong berkolaborasi di desa, desa ini akan maju. Karena jelas desa butuh anak-anak muda. Dan jangan takut itu. Karena prinsipnya selama kita berkolaborasi kerjasama dengan banyak pihak itu bisa. Kami lakukan sejauh ini karena kami kolaborasi. Kami tidak pernah bisa sendiri. Itu kami sampaikan. Pokoknya di situ ya. Jadi pokoknya teman-teman, terutama anak muda, terutama Ponorogo dulu lah, gitu kan. Jangan takut untuk bergerak, untuk melakukan banyak hal tentang lingkungan kalian, tentang desa kalian. Nah, salah satu contohnya adalah Mas Eko ini sendiri bisa membuktikan banyak hal untuk membuat desanya menjadi lebih berdaya. Mas, izin, pastinya kan seorang Eko Mulyadi, kalau menurut saya loh ya, ini kan seharusnya ini bisa menjadi lebih besar lagi lah. Perjuangan Mas Eko bagi saya untuk Karangpatian, ya itu terlalu kecil sih Mas. Saya pikir Ponorogo ini kan lebih luas lagi Mas. Mungkin Mas Eko punya cita-cita yang lebih lagi. Belum berani bercita-cita yang lebih ya. Karena saya harus menuntaskan sebagai kepala desa di sini. Nah, tapi punya kan? Kalau semua orang pasti punya cita-cita karirnya naik, gitu ya. Semua orang berkarir naik. Tapi kita kan melihat diri sendiri. Kita mau bermimpi tinggi, kami melihat bahwa punggung kami belum punya kemampuan ke sana. Nah, jadi ya sih ranang-rangan nih. Orang cerita kalau nggak ada kemampuan kan hanya sekedar cita-cita dulu aja. Begitu. Tapi tadi udah jelas banyak terbukti kemampuannya, dan ya ini bukan lagi rahasia umum ya, bahwa setiap kali ada kontestasi nama Mas Eko itu selalu masuk, bro, masuk ke bursa. Tapi saya tidak pernah masuk kan itu ya. Mungkin hanya untuk guyon-guyon begitu ya. Mungkin nunggu lelucon aja mereka ini ya. Mungkin nunggu seperti ini tadi ya, sejarah jenengan maju lurah di grup wong Swida, wong Rongbulo gitu. Ya tentunya begini, kalau saya selalu mendoakan yang terbaik Mas Eko. Amin. Mas Eko, karena kita butuh orang-orang yang memang benar-benar paham tentang Ponorogo. Kita butuh orang-orang yang tentunya bisa menyelesaikan banyak hal permasalahan di Ponorogo kan gitu. Dan saya melihat bahwa apa yang jenengan lakukan di sini itu cukup berhasil sih. Ini tidak bisa kita pungkiri ya. Amin. Bukan karena saya ada di depan jenengan api enggak. Kalau saya itu tipe orang yang apa yang saya lihat ya itu saya omongkan. Oke, Mas Eko, matur sembah nuwun. Untuk ruang waktunya, bagi saya ini sebenarnya masih pengen banyak yang kita omongkan, tetapi ya sekali lagi karena durasinya harus disepakati oleh tim juga. Matur sembah nuwun untuk segala informasi energinya. Mudah-mudahan sharing yang kita lakukan pada hari ini didengar oleh teman-teman semuanya, bermanfaat dan menginspirasi gitu. Teman-teman semuanya, ini penting sekali bahwa Mas Eko juga ada statement yang ingin disampaikan pada seluruh masyarakat yang mendengar. Jadi gini, ini kan segmen kita anak muda. Yang teman-teman muda mungkin kelak juga akan menjadi pemimpin di masa depan. Kita harus sama-sama belajar bahwa pembangunan itu harus seutuhnya. Jadi tidak boleh hanya pembangunan infrastruktur saja. Jadi juga bidang ekonomi, politik dan sebagainya. Dan prinsip dasar pembangunan adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Menjadi pemimpin hanya ada dua pilihan. Big is bigger atau small is beauty. Kalau besar kita besar sekalian, tapi jika kecil kita harus tampil cantik. Begitu saja. Oke, teman-teman semuanya, ini kita berpindah di tempat yang lainnya ya, karena tadi kita kan berada di kantornya Mas Eko. Sekarang kita berpindah ke rumah beliau. Nah, yang menarik teman-teman, ternyata tidak hanya kantor beliau itu yang banyak ornamen-ornamen tentang seni budaya. Nah, ini banyak di sini saya lihat juga beberapa koleksi beliau. Ya ada tadi ya Mas ya, ini motif Ponorogo, ini ada dari Kalimantan dan juga ada keris-keris nih. Oke Mas Eko izin, ini kita nyoba fokus ke kebudayaan ya. Mas Eko, ini bisa diceritakan nih beberapa koleksi
jenengan terkait dengan beberapa pusaka di sini, Mas? Kalau prinsipnya sebelum saya bicara pusaka, jadi gini kan, seni budaya ini kan penting ya. Budaya kita rawat, kita memimpin harus benar-benar mengedepankan budaya. Kenapa? Karena kita ini kan pewaris, Mas. Siap. Semua itu pewaris ya. Siap. Ini kota kita, desa kita ini kan warisan para leluhur. Siap. Yang salah satunya tentu para leluhur juga punya pusaka-pusaka yang ditinggalkan. Seperti keris-keris ini adalah warisan dari Simbah, kakek saya. Gitu ya. Kakek saya kebetulan punya pusaka-pusaka. Kan beliau sudah meninggal, almarhum. Saya rawat lah pusaka-pusaka. Saya taruh di sini adalah juga sebagai bentuk penghormatan saya kepada leluhur, kemudian juga para pendiri desa ini, pendiri bangsa kita dan semuanya, karena memang ini adalah salah satu warisan yang luar biasa yang harus kita lestarikan. Oke, ada cerita menarik nggak ini? Tentunya kan nggak langsung itu dari Simbah di sini kan nggak pasti ada prosesnya. Ada cerita menarik nggak, Mas, mungkin dari salah satu pusaka ini? Ya, dari pusaka ini dulu kan ketika Mbah saya udah wafat sekian tahun gitu ya. Saya ke rumah nenek, itu kan ada almari nih. Ada almari yang kusam banget dan tidak pernah dibuka. Gitu kan, tidak pernah dibuka. Tidak ada cucunya yang buka. Ya nggak ada yang buka. Nah, kemudian saya tanya ke nenek, ini apa isinya? Nggak tahu saya kan gitu. Nggak ngerti aku le. Apa isinya Mbah gitu ya. Udah. Saya memberanikan diri untuk minta izin untuk buka. Saya buka, wah ternyata isinya pusaka. Oke, ya, berarti dari pusaka. Yang mana, Mas? Dari Simbah itu ini 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini dari kakek saya yang unsur ibu saya. Nah, kalau ini dari kakek mertua ini, kakek mertua. Jadi kakeknya istri. Dikasih lah, kalau dikasih ya, tuh Mbak dikasih. Nah, dulu kan kusam banget gitu dan kotor. Nah, saya bawa pulang, kemudian saya carikan orang yang ahli merawat. Nah, dibersihkan, dirawat, kemudian setelah itu saya sediakan sebuah tempat khusus di sini agar bisa menjadi pajangan dan bisa dilihat semua orang. Sambil mengedukasi masyarakat saya bahwa kita tuh harus melestarikan budaya, terutama warisan-warisan leluhur kita ya. Kalau kita ngomong ke masyarakat, ayo lestarikan ini, kita nggak memberi edukasi, tidak memberi contoh, kan percuma. Tapi dengan begini setidaknya saya sudah memberi contoh bahwa ini loh salah satu bentuk pelestarian budaya itu. Sayangnya saya nggak terlalu hafal ya tentang ini keris era apa, terus ini motif apa. Tapi kalau nggak salah ya, Mas ya, kayak semacam ini, izin boleh nggak? Boleh. Ini mungkin izin. Ini tuh saya nggak tahu ya apakah ini gayaman atau bukan, saya nggak tahu ya. Tapi mohon nanti yang tahu tentang ini mungkin era mana dan ini apakah ini khas dari Ponorogo, mau nanti komentar ya teman-teman ya. Tapi setahu saya itu dulu kalau nggak salah waroi ini nih Mas Anu nih, Mas. Jadi, saya ilmu keris juga nggak punya. Saya tidak punya kemampuan untuk bercerita tentang pusaka juga. Ya. Tapi minimal kita merawatnya ya. Iya, merawatnya dulu. Ya, mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang tahu tentang informasi keris ini, mungkin ini era apa, terus mungkin ini ya mungkin dari mana, monggo nanti komentar ya. Oke, izin. Boleh Mas ya? Boleh. Korupsi ya bro ya, jadi tua ya. Ini pasti ya warisan kan karena korupsi. Ya, gitu. Tapi ya mohon maaf saya nggak terlalu paham tentang keris. Jadi bagi nanti teman-teman yang mungkin bisa menjelaskan ya. Kalau ini coba yang ini. Kalau ini dari temen ini dikasih dari temen ya, dari Surakarta yang ngasih temen di sana. Oh iya, adanya ya. Dibuka aja. Bentar, izin. Aku juga paham ya. Wah. Oke, Mas Eko izin sambil sambil bertanya Mas. Ini jelas tadi pemberian dari Simbah Ponorogo ya. Simbah. Kalau ini ada simbolnya simbolnya Keraton Kasunanan Surakarta. Sebentar, ini pasti ada ceritanya ini. Kalau enggak ini kebetulan aja. Jadi waktu itu saya sowan ke Surakarta, kemudian ketemu banyak teman kan di sana. Dan teman saya itu nggak tahu instingnya seperti apa toh. Pak kok saya punya pusaka nih, tak kasihkan gitu aja. Oh gitu. Ya ada teman yang ngasih. Tapi gini teman-teman ya, Mas Eko ini juga salah satu pemimpin desa yang cukup aktif ya di media sosialnya. Saya tuh pernah menjumpai nih sampai tuh upload tentang jenengan dapat penghargaan dari Sinuwun itu. Ceritanya piye Mas ceritanya Mas? Jadi waktu itu
saya ini kan di WA oleh seseorang ya, saya tidak bisa sebut inisialnya itu waktu memperkenalkan diri dari keraton, kemudian jadi orangnya keraton lah kan begitu ya. Kemudian saya dimintai waktu itu piagam-piagam penghargaan yang pernah saya terima sebagai seorang pemimpin ya, pemimpin saya kasih semua penghargaan-penghargaan yang saya terima itu, saya belikan kepada beliau. Jadi mulai sertifikat-sertifikat, juara-juara nasional dan semuanya saya kasihkan. Dan suatu saat beliau menyampaikan maksud, ini nanti Mas Eko atas kinerjanya, prestasinya menjaga desa dan budaya akan diberi penghargaan dari Keraton Surakarta. Dan akhirnya suatu saat saya diundang ke sana dan betul. Jadi saya mendapat sebuah bentuk penghormatan, bagi saya satu kehormatan luar biasa, diberi penghargaan yaitu gelar waktu itu, dikasih gelar KRT, Kanjeng Raden Tumenggung. Dan gelar itu mulai piagamnya semua diserahkan langsung oleh Sinuwun Pakubuwono 13. Ya, diserahkan langsung. Nanti ada di tangan fotonya. Jadi bukan lewat siapa-siapa. Jadi langsung Sinuwun menyerahkan dan ditandatangani langsung oleh beliau begitu. Wah, menarik juga ya. Pernah kepikiran sebelum juga nggak pernah kepikiran. Kita nggak pernah kepikiran gitu-gitu ya. Ini menarik ya. Maksudnya beliau bisa mendeteksi seorang Mas Eko ya, salah satu pemimpin desa di wilayah Ponorogo yang cukup punya prestasi ya gitu. Dan sampai akhirnya bisa dideteksi oleh Sinuwun ya saat itu. Ya, dan yang menarik lagi, ketika kami bersih desa Karangpatean, kami gelar pagelaran wayang kulit. Permaisurinya Sinuwun, Gusti Ratu datang ke Karangpatean. Datang ke sini. Dan saya dikasih kenang-kenangan sebuah pusaka dari keraton. Ditinggal, ada sebentar. Wah, ini menarik bro. Ternyata Mas Eko punya banyak banyak cerita yang tadi tidak sempat kita dapatkan ketika di kantor beliau ya. Tapi sekarang ketika di rumah ini cukup pusaka ini diserahkan oleh permaisurinya Sinuwun Pakubuwono 13. Ya, diserahkan kepada saya saat di atas panggung nih, diserahkan diberi kenang-kenangan berupa pusaka. Tapi belum tahu juga ya apa namanya, apa nggak tahu ya jenengannya? Saya belum tahu itu. Cuman kemarin katanya timnya kan nanti akan ada surat khusus untuk ini ya. Begitu. Secara historisnya kan cukup panjang sekali itu. Ya. Apapun itu menurut saya ini luar biasa Mas Eko ya. Alhamdulillah ya. Karena tidak semua orang pasti mendapatkan momen seperti ini. Bisa jadi begitu ya. Wah, asik bos. Itu loh ya. Jadi teman-teman kalau Anda pun berprestasi, pasti banyak orang yang melihat apapun itu. Salah satu ini rezekinya ya. Dan rezekinya menurut saya ya ini luar biasa sih gitu. Tidak semua orang mempunyai kekancingan apa istilahnya ya, atau lebih ke istilahnya beliau datang, kita diberi sesuatu lah, diberi pusaka. Tentu maksudnya seperti apa kami juga nggak tahu juga, kan beliau yang tahu maksudnya. Kami juga nggak berani bertanya kan. Tentunya terima kasih kan begitu. Kalau jenengan tidak berprestasi juga nggak mungkin kan. Beliau pasti punya tim yang sudah memverifikasi siapa sih tokoh ini dan kira-kira layak nggak, apalagi ketika beliau ada event di sini, beliau kerso alhamdulillah hadir kan gitu kan. Waktu itu juga lengkap. PMK, Pak Bupati, Bu Wakil Bupati juga datang semua mendampingi beliau ini. Terus naiki aku kurang wani buka Oke, tapi Mas Eko izin berbicara tentang pusaka ya. Jujur saja saya ini juga pengen belajar Mas Eko, tetapi saya mungkin untuk saat ini belum ya. Nah, apakah Mas Eko sendiri juga punya pusaka yang memang itu diciptakan sendiri oleh Mas Eko? Jadi hari ini saya lagi pesan sebuah keris atau sebuah pusaka, tapi untuk pusaka Desa Karangpatean. Pusaka Desa Karangpatean. Wah, menarik. Kenapa kok di zaman seperti ini masih pesan pusaka begitu kan? Loh, jadi gini, negara kita ini kan orang Jawa gitu ya. Kita bicara Jawa yang punya pusaka. Kalau pusaka-pusaka yang ada di sini ini kan sudah peninggalan Mas. Warisan-warisan lah. Kita pengen ciptakan pusaka baru. Yang kami namai pusaka Desa Karangpatean. Dan kebetulan saya pesan kepada salah satu empu, salah satu pembuat pusaka yang juga asli Ponorogo. Kenapa harus Ponorogo? Karena kita harus menghargai tanah kelahiran kita. Karena Ponorogo juga luar biasa di spiritualisnya kan. Saya pesan di Ponorogo. Pusaka hari ini baru. Tapi ingat, 100 tahun yang akan datang, pusaka yang kita buat hari ini juga akan menjadi pusaka tua. Sehingga generasi kita akan bangga, oh ternyata desa ini juga punya pusaka yang bernama Pusaka Desa Karangpatean. Dibuat di mana? Di Ponorogo asli, tidak kemana-mana. Artinya kita juga mau mengedukasi, mengkampanye kepada publik bahwa Ponorogo ini keren. Banyak ahli-ahli pembuat pusaka. Bukan hanya pewaris pusaka, tapi bisa menciptakan pusaka. Waduh, ini
brilian banget ya, maksudnya pemikirannya begitu sih out of the box ya. Karena biasanya orang itu kan pasti mungkin pesan pusaka di mana gitu kan. Iya. Tapi ternyata di Ponorogo sendiri juga ada empu-empu yang saat ini juga luar biasa. Salah satunya Mas Eko memesan ke beliau. Tapi yang menurut saya gini sih, Mas Eko ya, jujur aja saya belum terlalu paham tentang pusaka ya, terutama keris ya. Tetapi saya pernah berkomunikasi dengan beberapa teman-teman dan pernah melihat beberapa kali workshop lah. Saya bertanya, ini dari apa sih elemennya? Macam-macam ya elemennya. Ada yang dari meteorit, besi dan yang lain-lainnya lah. Dan dalam proses pembuatannya pun juga mengalami atau proses penempaan ribuan kali kan itu. Dan tentunya kalau menurut saya sih itu semacam doa-doa yang juga dimunajatkan kan dalam proses penempaannya. Menarik Mas Eko, karena saya setuju itu bahwa ini bukan masalah tentang lama dan barunya ya, tetapi bagaimana jenengan bisa bahasaku sih membekukan ide gagasan spirit jenengan kepada desa ini yang nantinya ini akan menjadi sebuah simbol bagi pemimpin-pemimpin desa yang akan datang untuk bisa memaknai bahwa kita tidak boleh meninggalkan ya kebudayaan itu. Ya. Karena saya sangat setuju sekali bahwa seorang pemimpin ya harus benar-benar tidak lepas dari budaya itu. Nah, di sisi lain teman-teman juga kita melihat di sebelah Mas Eko ini ada lukisan macan ya, dan satunya singa. Iya. Tapi menariknya begini, di sini tuh lukisannya yang depan itu wajahnya kelihatan, yang belakang cuma dari sisi belakang Mas. Mungkin bisa dijelaskan, ini orang mungkin ya orang maksudnya. Jadi kalau lukisan ini ada dua ya Mas. Ya. Ini lukisan yang sini adalah harimau, yang di sana adalah singa. Ya. Ini harimau kepalanya di bawah, singa kepalanya di atas. Sehingga prinsipnya adalah ekor ketemu kepala, kepala ketemu ekor, keseimbangan. Sehingga kita berbicara tentang keseimbangan. Kalau di Cina ada gambar apa itu? Yin yang itu loh. Yang sama ini jadi melambangkan itu keseimbangan kehidupan, bahwa hidup harus berimbang, menjadi pemimpin juga harus mampu membuat keseimbangan antara kepalanya dan ekornya. Antara pemimpin dan masyarakat kan ketemu nih, kepala ketemu ekor, ekor ketemu kepala. Nah, kenapa juga saya di sini pasti saya kasih reog. Ini adalah salah satu kebanggaan kita. Jadi reog ini adalah identitas yang benar-benar harus kita jaga. Maka di satu sisi adalah pusaka-pusaka melambangkan Jawanya, ada pusaka Ponorogo. Nah, saya perkuat bahwa kita harus ada reog nih. Karena reog adalah identitas harga mati yang harus benar-benar kita pertahankan sampai nanti. Ini cara mengedukasi saya. Sehingga ketika ada anak-anak kecil ke sini, kan udah bisa bercerita tuh. Ini reog, dan itu jaga. Jadi saya kira hal sederhana itu adalah bentuk kami untuk campaign ke depan begitu. Ya apalagi tadi ya bahwa reog Ponorogo sekarang sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO gitu kan. Nah, apakah di setiap rumah ataupun instansi yang dimiliki oleh lurah-lurah atau kepala desa di seluruh Ponorogo pasti ada pusaka, ada reog, karena perjalanan kita masih jauh ya. Oke, jadi teman-teman, jelas hari ini kita banyak mendapatkan insight dari Mas Eko. Walaupun beliau adalah pemimpin muda, sangat cerdas, bagiku sangat smart sekali ya, pencapaiannya luar biasa dengan segudang prestasinya, tetapi beliau tidak pernah meninggalkan budaya yang diwarisinya. Terutama ada warisan dari keluarga, terus juga dari prestasinya beliau mendapatkan banyak sekali ya bagi saya ini adalah hadiah dari orang-orang yang cukup hebat ya. Di sisi lain juga beliau menciptakan produk budaya, pusaka, keris yang dimiliki oleh desa. Ini keren bos. Kadang-kadang malah saya nggak pernah berpikir ya. Tapi Mas Eko izin, saran saya juga ya. Selain untuk budaya, untuk desa, kalau bisa Mas Eko harus menciptakan pusakanya sendiri. Oh ya pasti nanti. Begitu siap, Mas Eko. Masukkannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tadi kenapa pindah di sini, karena waktu kita sharing di kantor tadi kelaparan, terus diajak ke rumah, disuguh jangan terong, jangan kesukaan saya. Jangan itu masuk sini sayur ya, bukan tidak ya. Oke, terima kasih. Tolong nanti dikasih tahu, kita harus ke
datang sowan kepada tokoh-tokoh atau warok, menurut saya sih beliau adalah warok yang memimpin desa ini, kira-kira di desa mana? Tolong komentar ya. Oke, terima kasih Mas Eko. Siap. Untuk ruang waktunya. Terima kasih untuk teman-teman juga yang masih mau mendengarkan podcast ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.